Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Ani Pratiwi, mahasiswa PTG dalam jabatan tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 25980164442. Pada hari ini tanggal 9 Februari 2026 saya melaksanakan praktek klasikal pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS 6 Boyolali kelas 8I dengan materi pengendalian emosi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini anak-anak? Baik ya. Semua dalam keadaan sehat ya? Sebelum pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Dipimpin siapa? Ya, berdoa. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita masuk dalam materi yang kemarin sudah Bu Ani bahas apa kemarin? Bullying. Tentang apa? Bullying ya. Ya, sekarang kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu pengendalian emosi. Seperti itu ya. Siapa yang pernah emosi? Tunjuk jari. Atau bahkan ada yang nggak pernah emosi? Masih. Ada yang nggak pernah emosi? Nggak pernah? Sungguh mulia sekali. Pasti kalian pernah emosi ya. Gitu. Sebelum kita masuk dalam materi, biar kalian fresh, kita ice breaking dulu ya. Oke? Ya. Ice breakingnya adalah ketika Bu Ani, kita ini ya konsentrasi ya. Ketika Bu Ani bilang buah mangga, kalian duduk. Oke? Kalau buah apel, kalian berdiri. Seperti itu ya. Kita mulai. Buah mangga. Buah apel. Buah apel. Buah apel. Buah mangga. Buah apel. Buah mangga. Buah apel. Buah apel. Buah mangga. Buah mangga. Buah apel. Buah mangga. Buah apel. Buah apel. Dah, oke anak-anak, tepuk tangan dulu. Nah ya, sekarang Bu Ani mau bertanya, siapa yang tahu tentang emosi itu apa? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Apa? Yaitu perasaan yang dirasakan secara langsung, dan ditunjukkan melalui perilaku fisik seperti senyuman, tangisan, sedih, dan marah. Jadi seperti senyuman, sedih, dan marah. Berarti emosi itu yang kalian tahu, itu emosi itu cenderungnya ke marah atau ke seneng? Marah ya. Ada yang baru tahu kalau emosi itu ada yang seneng? Ada yang belum tahu? Bahwa seneng itu termasuk dalam emosi. Tahu nggak?
taunya emosi itu marah. Seperti itu ya. Gitu. Terus bagaimana ketika kalian emosi, cara mengatasi kalian mengatasi orang lain yang sering merendahkan kalian. Biasanya emosi itu kan dari orang lain, ya kan? Mungkin ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya. Satu, jaga emosi dan tetap tenang. Jangan membalas kata-kata atau tindakannya. Tiga, mendoakan yang meremehkan dengan kebaikan. Yang pertama tadi apa? Jaga emosi dan tetap tenang. Jaga emosi dan tetap tenang. Bisa nggak kalian ketika emosi itu menjaga? Pasti? Pasti apa? Hilang kendali ya? Seperti itu. Ada yang emosi itu kalian menjaga. Benar-benar sakit hati. Kalian tuh menjaga gitu. Astagfirullah. Atau gimana gitu. Ada nggak? Ada. Ada nggak yang emosi itu kalian langsung tantrum? Tahu nggak tantrum? Tahu. Apa? Yang kalian tahu tantrum itu gimana? Apa? Tantrum itu seperti apa? Contoh yang kalian tahu. Apa? Gulung-gulung? Teriak-teriak? Atau apa? Seperti itu ya? Yang kedua tadi apa? Jangan membalas kata-kata atau tindakannya. Bisa nggak kalian? Insya Allah. Insya Allah bisa. Terus yang ketiga? Mendoakan yang meremehkan dengan kebaikan. Mendoakan dengan kebaikan. Sempat nggak kalian mendoakan orang yang sudah menyakiti kalian? Tidak? Pasti mendoakan yang jelek-jelek. Oh ya, Bu Ani belum ini ya, belum absen kalian ya. Ini saya absen dulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Nih, coba saya absen dulu. Afarel, Ataya, Anindia, Aliyeba, hadir. Arkarega, nggak ada? Oh, hadir. Terus, Alfa hadir. Azahra, dia Safarafana, Fauzia Nafiah, hadir. Terus Ganindra Ivander, Hermawan Rido, Ibrahim, Kaira, Kori Nasif, Maheswari, Muhammad Koirul Sifa, Nur Afifah, Rendra Ramarehata, Riana Ulfa, Sabila, Samila, Saskia, Juan Marsha, hadir. Zahia, hadir semua ya. Bu Ani langsung masuk materi. Tadi sudah dijelaskan, ada teman kalian yang menyampaikan pengertian emosi itu tadi apa? Emosi adalah apa? Jadi emosi itu adalah respon perasaan terhadap peristiwa. Kalian paham nggak maksudnya apa?
Jadi emosi itu respon dari perasaan terhadap peristiwa. Jadi kalian itu ketika emosi itu biasanya itu kan terjadi sesuatu karena sesuatu, ya enggak? Karena sesuatu hal yang menyebabkan kalian emosi, ya seperti itu. Terus pengalaman atau pikiran, bisa juga dari pikiran kalian. Kalian contohnya apa? Kalau seumuran kalian itu apa? Kalian suka sama orang, ya kan? Dicuekin. Ada di sini yang suka sama orang terus dicuekin. Ada nggak? Nggak direspon. Bahkan biasanya anak perempuan itu kalau disukai, kalian itu nggak respon, biasanya cuek nggak? Terus kadang ada yang benci nggak dengan orang itu, seperti itu. Terus kalau laki-laki perasaannya gimana? Seperti itu kan? Pernah nggak ada yang ditolak? Sakit hati nggak? Seperti itu. Itu bagian dari emosi ya, ketika kalian sakit hati ya. Seperti itu. Terus, ketika kalian itu emosi, kenapa kalian harus bisa mengondisikan perasaan kalian? Karena biar apa? Biar mental kalian itu sehat. Sekarang kalian mentalnya sehat apa enggak? Dibuktikan dengan apa mental kalian sehat? Mental itu terlihat apa enggak sih? Enggak. Gimana? Buktinya kalian mentalnya sehat itu seperti apa? Bahagia. Ekspresi bahagia seperti apa? Coba, Bu Ani pengen tahu ekspresi bahagia kalian itu seperti apa? Ketawa, terus senyum. Terus apa lagi? Bahagia itu ekspresinya gimana selain senyum? Ketawa. Gitu ya. Tuh, macam-macam emosi. Ternyata emosi itu ada dua. Yang pertama adalah emosi positif. Tadi sedikit sudah disampaikan, emosi positif itu apa? Produktif. Maksudnya gimana itu? Perasaan yang menimbulkan kebahagiaan, ketenangan, kepuasan, mendorong pikiran dan tindakan yang produktif. Jadi ketika kalian itu bahagia, senang, secara tidak langsung, kalian itu bisa berpikir jernih, ya enggak? Bisa kreatif, ya enggak? Intinya kalau kalian itu senang, kalian tuh bisa berpikir. Arahnya berpikir pasti yang ke positif, seperti itu. Yang kedua adalah emosi negatif. Emosi negatif itu apa? Reaksi perasaan yang menimbulkan ketidaknyamanan, tekanan, atau gangguan situasi yang tidak menyenangkan. Nah, emosi negatif itu yaitu reaksi perasaan yang menimbulkan ketidaknyamanan, tekanan, atau gangguan dalam situasi yang tidak menyenangkan. Sudah pernah kalian mengalami seperti itu? Sering. Sering. Ada yang mau memberi contoh ketika kalian tidak senang? Mungkin di dalam kelas ini bisa diberikan contoh? Kamu memberikan contoh? Ketika kamu tidak senang itu kalau ngapain di kelas ini? Sampaikan. Ketika kamu tidak senang dengan situasi kelas itu seperti karena apa? Berisik. Kalau kelasmu berisik, maka kamu ngapain? Ikut berisik. Ya, kamu ngapain? Marah.
Benar, dia marah kalau berisik. Ikut berisik. Cuin berisik ya, seperti itu. Jadi mungkin kalau di kelas mungkin ketika kalian pengen konsentrasi belajar tapi temenmu ngajak ngobrol, ya kan? Itu bisa jadi mengganggu konsentrasi. Terus kelas gaduh seperti itu. Apalagi kalau pas waktu ada tugas, seperti itu pasti rame. Kalau gurunya nggak ada gitu ya, seperti itu. Tapi di sini gurunya aktif-aktif kok ya, nggak pernah jam kosong ya. Hmm. Iya, jarang banget ya. Hampir tidak pernah. Oke. Terus, apalagi emosi negatif itu ketika di rumah? Contohnya, kalian seringnya main HP, disuruh nggak denger. Yang jadinya yang marah orang tua atau kalian? Dua-duanya. Ternyata HP itu apa sih? Kenapa HP itu apa? Setan gepeng. Berarti kalian itu pengagum setan gepeng seperti itu. Itu ya. Jadi untuk emosi itu ada dua, yaitu senang dan positif dan negatif. Seperti itu. Ciri-ciri emosi yang positif. Yang pertama apa, anak-anak? Rasa nyaman dan damai, menciptakan ketenangan batin dan kedamaian, seperti itu. Terus selanjutnya hubungan mempererat ikatan dengan orang lain. Jadi ketika kalian itu emosi kalian itu baik-baik saja, pasti kalian itu dengan orang lain pasti juga baik. Ya, seperti itu hubungannya. Terus selanjutnya semangat dan optimis, meningkatkan energi dan pandangan positif terhadap masa depan. Ketika kalian itu selalu beremosi positif itu sama dengan ini ya, positive thinking ya, berpikir positif ya, seperti itu. Jadi ketika kalian itu selalu berpikir positif, maka pikiran kalian itu akan jauh ke depan. Jadi hal-hal yang tidak penting, contohnya perdebatan dengan teman, perselisihan dengan teman, seperti itu kalian tidak peduli. Karena apa? Kalian itu fokus maju ke depan. Seperti itu. Jadi kayak mulailah kalian berpikir ke depan. Apalagi kalian kelas tahfidz ya. Nah, jadi konsentrasi itu benar-benar harus benar-benar dijaga. Pernah nggak kalian itu susah dalam menghafal Al-Quran? Kenapa? Nggak bisa masuk. Alasannya kenapa? Nggak fokus. Kalau biasanya kalian itu kalau menghafal cenderung mudah di rumah atau di madrasah? Kalau di rumah keganggu setan. Menang HP pasti. Seperti itu. Jadi ketika di madrasah, emang kalian nggak keganggu dengan teman-teman kalian ketika menghafal? Keganggu. Biasanya apa sih yang membuat kalian itu susah banget menghafal? Ayatnya sulit. Bukan karena suasana hati. Pengaruh nggak ketika suasana hati itu jadi ketika nggak enak kayak gitu susah untuk menghafal. Berarti mempengaruhi ya, seperti itu ya. Ya. Jadi kalian benar-benar harus optimis. Biar kalian itu selalu berpikir positif itu optimis. Oh, aku bisa. Targetku sehari 2 juz. Seperti itu. Amin. Itu kalian harus. Kalau kalian cuma nuruti hafalan ini sampai ini. Kalian harus mulai punya target. Seperti itu, ya. Karena ketika kalian memiliki target, saya harus 1 bulan ini saya harus 3 juz sudah selesai. Tadinya seperti itu, ya.
Kalau kita selalu berpikir positif, pasti bisa. Seperti itu ya. Karena mau nggak mau kita tetap harus tidak meninggalkan Allah ya. Ketika kita berpikir positif, sama aja kita berpikir positif ke siapa? Ke Allah. Terus selanjutnya adalah motivasi berbuat baik, mendorong tindakan positif dan konstruktif. Ya, ketika kalian selalu berpikir positif, maka perilaku kalian itu akan baik. Ya, kalian akan berpikirnya akan positif terus, seperti itu. Ya, kalau kalian sudah terkontaminasi dengan mungkin punya teman yang selalu ngajak menggibah seperti itu, kalian juga akan ikut menggibah. Pernah kalian menggibah teman kalian? Pernah. Kalau nggak pernah, nggak mungkin ya. Seperti itu. Nggak pernah berhenti menggibah. Di kelas lain juga ada itu. Menggibah itu ada. Teman-teman laki-laki? Kalau di kelas kalian ada nggak yang menggibah gitu? Ada waktu nggak ketika kalian itu padahal kan target menghafal ya? Ada waktu nggak untuk menggibah teman? Ada waktu nggak untuk menggibah gurunya? Nggak mungkin, pasti ada. Contoh-contoh emosi yang positif. Apa? Ekspresi senang seperti apa? Terus? Bangga karena berhasil melakukan hal terbaik. Gimana kalau kalian bangga seperti apa ekspresinya? Ekspresinya seperti apa? Yang belakang seperti apa? Kalau ekspresi bangga itu seperti apa? Terus bersyukur, merasa cukup dan menghargai yang dimiliki. Alhamdulillah. Kalian selalu bersyukur, apapun dalam keadaan apapun kalian harus bersyukur. Sudah dijalankan seperti itu. Tidak pernah mengeluh. Mengeluh karena apa? Nggak hafal-hafal. Berarti semakin kalian mengeluh, semakin susah untuk menghafal. Seperti itu ya. Makanya tadi Bu Ani bilang, kalian harus punya target. Targetnya, kalau kalian punya target, otomatis mau nggak mau harus seperti itu. Itu ya. Terus, selanjutnya adalah cinta atau kasih sayang terhadap teman, keluarga, dan diri sendiri. Kalian sudah terbiasa ya mencintai teman, maksudnya menyayangi teman udah biasa. Menyayangi keluarga, yang belum kalian lakukan adalah menyayangi diri sendiri. Bagaimana cara kalian menyayangi diri sendiri? Makan. Bagaimana kalian menyayangi diri sendiri dengan cara seperti apa? Kalian pernah nggak melakukan afirmasi positif terhadap diri kalian sendiri? Mungkin setelah bangun tidur seperti itu, atau mungkin biasanya kalau orang itu berdoa buat dirinya sendiri ya, memberikan kasih sayang terhadap diri sendiri itu biasanya kalau mau tidur. Sudah pernah ada yang lakukan itu? Berterima kasih kepada tangan kalian, kaki kalian, mata kalian. Coba mulai hari ini kalian lakukan hal-hal seperti itu. Jadi hargailah diri kalian sendiri. Contoh ya, kalian mau tidur, itu kalian bisa terima kasih mataku, maksudnya orang misuh iki. Mataku, terima kasih hari ini. Intinya memberikan hal-hal yang positif, memandang hal-hal yang positif. Seperti itu, dihindarkan dari hal-hal yang negatif. Terus, terima kasih kupingku. Pernah nggak kalian seperti itu?
Mulai sekarang lakukan, coba. Nanti dari situ kalian akan secara tidak langsung akan mendapatkan dalam diri kalian itu keluar aura positifnya. Coba dan dicoba ya. Terima kasih kupingku karena hari ini kamu sudah memberikan hal yang positif, tidak mendengarkan orang-orang yang menghibah. Seperti itu. Terima kasih mulutku. Jadi semuanya itu yang ada pada diri kita, ya, kita itu diberikan kesempurnaan, ya enggak? Ya enggak? Mata 2, normal apa enggak? Hidung 1, bisa napas apa enggak? Kalau mancung sama pesek itu bonus, ya, seperti itu. Terus mulut juga bisa merasakan. Ada yang nggak bisa merasakan rasa? Terus kuping juga 2, ya, tangan 2, kaki 2. Itu berilah reward, berilah penghargaan, ya. Mereka itu juga butuh untuk diberikan penghargaan seperti itu. Coba dalam 1 minggu kalian setiap tidur, mau tidur, berterima kasihlah kepada tubuh kalian. Seperti itu. Ya. Jangan-jangan kalian tidur brek gitu aja. Bener. Nonton, kalau nggak salah nonton drama Cina sampai ketiduran. CEO yang menyamar jadi. Nah, kayak seperti itu kalian hafal. Gitu ya. Seperti itu kalian hafal. Terus ya itu tadi ya, jangan lupa pesannya Bu Ani, selalu berikan reward kepada tubuh kalian, oke? Mulai nanti malam dicoba, ya. Terima kasih semuanya. Seperti itu. Apa yang akan terjadi ketika 1 minggu kalian seperti itu? Badanmu akan ada perubahan. Seperti itu, ya. Selanjutnya adalah tenang saat mampu mengendalikan diri. Dalam keadaan apapun, ya, latihlah diri kalian untuk mulai menjadi orang yang dewasa, orang yang bijaksana dalam setiap menghadapi permasalahan, ya. Kalian tidak diberi keadilan sama teman kalian, biasanya kalian marah. Koncomu dum-duman roti. Kamu dibagi ternyata bagianmu kecil. Ya. Ekspresi kalian seperti apa? Ya, kok aku cilik dewe, atau ya wes lah, rapopo, atau gimana? Tapi kalian melihat punya teman-teman kalian gede-gede loh rotinya. Gimana? Kayak kalian merasa nggak dibedakan? Kok beda-beda sih gitu? Merasa seperti itu ya? Ya, jadi mulai sekarang hal-hal seperti itu nggak usah dipikirkan, ya. Kalau kita segala sesuatunya melibatkan Allah, kita itu akan bisa mengontrol diri, seperti itu, ya. Kalau kita selalu melibatkan manusia, maka kita akan selalu sakit. Jangan pernah mengharapkan kepada manusia, karena kita akan sakit, seperti itu ya. Jadi kalian tuh jangan berharap dengan manusia, ya. Apapun itu kalian sudah diatur sama Allah. Jadi kalian suka dengan orang sudah cukup mengagumi aja, seperti itu, ya. Aku suka sama si A, ya udah. Kalau lihat, dilihat aja, nggak usah, ya. Nanti nggak nyetrum, seperti itu ya, seperti itu. Terus selanjutnya adalah empati, memahami perasaan orang lain. Ya, di kelas ini ada nggak yang orangnya itu cuek dengan temennya? Ada nggak yang berempati tinggi? Ada. Koncone bengkok sithik aja parani, ngapa-ngapa, nek apa? Seperti itu. Berempati itu seperti apa? Contohnya? Berempati, tolong menolong. Berempati terhadap teman. Itu nggak hanya menolong ya, nggak hanya menolong. Apalagi kalau empati? Perhatian, peka,
peka dengan perhatian beda apa enggak? Beda. Kalau peka itu berarti kita mengetahui kondisi seseorang. Seseorang lagi terkadang kita berteman dengan orang saking akrabnya ya, sampai kita itu tahu kondisinya. Oh, sorot matamu itu ke Bu Ani itu rodok beda. Nah, itu namanya Bu Ani peka, seperti itu. Yang satu tadi apa? Perhatian. Perhatian itu seperti apa? Perhatian itu seperti apa? Kalau perhatian seperti apa? Selalu perhatian terhadap temannya. Ya, dalam kondisi apapun. Kalian dalam satu kelas, itu satu keluarga, punya satu orang tua, yaitu wali kelas kalian. Wali kelas kalian kan perhatiannya luar biasa, ya enggak? Perhatian sekali. Ya, sekali. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah ini contoh-contoh emosi negatif. Coba kalian ekspresikan, coba kalian berdiri sebentar yang depan sendiri, berdiri. Ayo berdiri dulu, menghadap ke temannya yang belakang. Ayo berdiri dulu. Ayo Le, kamu berdiri, kamu juga. Menghadap ke temannya ke belakang. Ayo, menghadap ke temannya ke belakang. Coba ekspresikan, wajah kalian mengekspresikan kalian marah. Jangan ketawa. 1, 2, 3, marah. Jangan ketawa, marah. Gimana kalau marah? Yuk, 1, 2, 3, marah. Bisa nggak? Sedih. Ekspresi sedih. Terus takut. Takut seperti apa takut? Ekspresi takut. Terus ekspresi cemas. Terus ekspresi apa lagi itu? Ekspresi jijik. Kalau disuruh ekspresi jijik benar sekali ya, melihat temannya aja jijik gitu kan. Ya, ekspresi terkejut. Oke, kasih aplaus teman-teman kalian. Oke, Bu Ani terangkan ya. Ekspresi, terus ini Bu Ani mau memberikan video yang nanti kalian kerjakan. Oke. Lihat dulu videonya. Rame aja, selesai. Viral pria ngamuk salah sasaran ke pemotor, emosi tak terima diklakson dan dimaki. Baru-baru ini viral pengendara motor menjadi korban salah sasaran emosi dari pengendara mobil di jalan. Hal itu kini ramai usai diunggah di sosial media, salah satunya akun Instagram @majeliskopi08 pada Minggu 26 Oktober 2025. Dimaki mobil lain karena parkir halangi jalan, pengendara mobil salah sasaran marah ke pemotor di belakangnya, tulis keterangan pada unggahan. Pada unggahan, nampak perekam video menyorot momen saat ia tiba-tiba didatangi seorang pria Parubaya yang emosi hingga menarik laju. Menurut keterangan video, insiden bermula ketika mobil yang dikendarai pria tersebut berhenti agak di tengah jalan. Karena kondisi jalan yang sempit, kendaraan lain di belakangnya menekan klakson dan melontarkan bagian agar mobil tersebut bergeser. Diduga tersulut emosi, pria itu turun dari mobil dan langsung menghampiri pengendara motor yang ada di belakangnya.
Tanpa klarifikasi lebih lanjut, ia kemudian mencoba menganiaya pengendara motor tersebut yang ternyata bukan pelaku makian yang dimaksud. Meski telah menyadari bahwa dirinya salah sasaran, pelaku justru tetap meluapkan amarahnya terhadap motor tersebut. Disebutkan jika mobil cekcok ini terjadi di Desa Suko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang pada Minggu, 26 Oktober 2005. Terbaru, melansir Instagram @polsek Wagir Official, kedua belah pihak pun berhasil dimediasi oleh jajaran kepolisian setempat. Permasalahan ini pun telah diselesaikan kekeluargaan di kantor kepolisian sektor Wagir. Saya MZ terkait video yang viral tentang kesalahpahaman yang terjadi di jalan antara saya dengan pengendara sepeda motor atas nama IA dan HW. Saya meminta maaf ke korban dan murni kesalahpahaman. Saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi, ungkap pria yang sempat salah sasaran tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal. Ya. Oke anak-anak, tadi sudah kalian kalian melihat ini ya, melihat video tadi. Setelah itu kalian coba kerjakan diskusi ya, diskusi siap kelompok. Kalian kerjakan. Ini presentasi ini ya. Ini dikerjakan dulu. Kerjakan. Ambil tulisan. Kasih tuh. Oh, tadi itu. Ada yang kurang? Satu. Tolong dikerjakan. Kerjakan, mulai kerjakan. Oke, dikerjakan. Sudah. Jangan lupa kelompoknya ditulis, kelompoknya. Oke. Iya, tulis kelompoknya. Namanya ditulis, siapa aja. Dikerjakan. Ada yang sudah selesai? Sudah? Sudah. Mungkin ada yang mau ke depan presentasi? Oke, silahkan maju ke depan. Agak ke sini, agak ke sini, agak ke sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Safira Fatia. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan video yang ditayangkan, tanggapan kelompok kami adalah perilaku pengendara mobil tersebut menunjukkan pengelolaan emosi yang kurang baik saat berada di jalan raya. Situasi di jalan memang sering memicu stres, apalagi jika merasa dipepet atau dirugikan oleh pengguna jalan lain. Namun, reaksi yang berlebihan seperti marah, emosi, atau melakukan tindakan agresif justru memperkeruh keadaan. Alih-alih menyelesaikan masalah, tindakan tersebut bisa memicu konflik yang lebih besar dan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dari video tersebut terlihat bahwa emosi mengambil alih kendali, sehingga keputusan yang diambil tidak lagi rasional. Dampak dari pengelolaan emosi yang kurang baik pada pengendara mobil tersebut sangat berisiko. Emosi yang tidak terkendali dapat menyebabkan tindakan berbahaya seperti mengemudi secara agresif, memaki, atau bahkan konfrontasi fisik. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan, tetapi juga dapat menimbulkan trauma, kerugian materi, dan masalah hukum. Selain itu, perilaku tersebut bisa memicu emosi pengendara lain, sehingga situasi di jalan menjadi semakin tidak aman.
Oleh karena itu, kemampuan mengendalikan emosi sangat penting agar keselamatan dan ketertiban di jalan tetap terjaga. Sudah? Oke, kita kasih oplos teman kalian. Mungkin ada yang mau bertanya? Jadi, oke, ya, silakan. Kita kalau mengalami situasi tersebut atau melakukan karena emosi dan kesabaran ditekan, apakah kamu akan marah dan melampiaskan semua secara langsung? Atau kamu punya cara lain untuk menghadapi orang seperti itu? Jadi, jika aku mengalami situasi seperti itu, terutama saat emosi dan kesabaran sedang tertekan karena dipepet oleh pengendara mobil lain, rasa malu kemungkinan besar akan muncul secara spontan. Reaksi wajar karena di jalan raya kita bukan hanya merasa terancam secara fisik, tetapi juga merasa tidak dihargai dan diperlakukan sembarangan. Jadi, marah dalam kondisi seperti itu adalah respon manusiawi. Namun, meskipun marah, aku tidak akan langsung melampiaskan emosi kepada orang tersebut. Menghadapi atau memicu keributan di jalan justru beresiko memperburuk keadaan dan bisa membahayakan keselamatan. Di situasi seperti ini, aku akan berusaha menahan diri, sejenak, mengatur nafas, dan mengingat bahwa yang paling penting adalah tetap aman. Menghindari konflik langsung jauh lebih bijak daripada mempertahankan emosi atau harga diri sesaat. Aku juga akan mencoba berpikir bahwa mungkin pengendara tersebut sedang terburu-buru, terlupa, atau tidak sadar telah membahayakan orang lain. Memahami hal ini bukan berarti membenarkan tindakannya, tetapi membantu aku untuk tidak berkesan marah. Dengan menjaga jarak, memperlambat laju kendaraan atau berpindah jalur jika memungkinkan, aku bisa mengurangi risiko dan memberikan waktu diriku sendiri untuk menenangkan emosi. Setelah situasi benar-benar aman, barulah emosi itu bisa dilakukan dengan cara yang lebih sehat. Misalnya, dengan bercerita kepada orang lain atau menenangkan diri. Nah, jadi meskipun kemarahan itu ada, aku memilih untuk tidak melampiaskan secara langsung di jalan, melainkan mengelolanya dengan cara lebih aman dan terkendali. Oke, gimana? Puas dengan jawabannya? Oke, kita kasih aplaus sekali lagi buat teman kita. Bisa kembali ke tempat? Ya, gitu ya anak-anak ya. Jadi kesimpulannya bahwa kita harus bisa mengendalikan emosi kita dalam situasi apapun. Apalagi ketika kita itu dalam keadaan capek, ya. Dalam keadaan capek, pasti emosi kita itu gampang untuk terpancing seperti itu. Jadi seringlah kita selalu bisa berintrospeksi diri supaya kita juga bisa apa? Supaya kita bisa mengendalikan emosi kita. Ketika emosi kita itu bisa terkendali, maka mental kita akan sehat. Seperti itu. Ketika mental kita itu sehat, berarti kita akan bahagia. Ketika kita bahagia, maka masa depan kita akan cerah. Seperti itu ya. Ya mungkin itu dari Bu Ani untuk materi pengendalian emosi. Nanti pekan depan Bu Ani ingin menyampaikan materi yang berkenaan dengan bagaimana cara bersosialisasi yang baik dengan sesama manusia. Seperti itu ya. Bu Ani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.